Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izinkan warahmatullahi saya untuk membuka acara, saya bukain. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua, Bu Guru, tim kompak KBTKIT Bakti Insani. Siang ini kita bertemu dalam Zoom meeting ya. Insya Allah hari ini saya mau berbagi dan sharing bersama tentang budaya positif yang ini merupakan salah satu aksi nyata dari modul 1.4 program Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Sleman. Marilah kita awali sharing bersama ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kamilah SPD, untuk memberikan semangat sepatah dua patah kata buat kami, Bu Guru KB3IT Bakti Insani. Monggo Bu Mila. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dalam memberikan sambutan. Ucapan selamat datang kepada Ibu Guru yang siang ini sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari Ibu Sulistianingsih SPDI. Dan kami mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Sulistianingsih SPDI yang hari ini sebagai calon guru penggerak ya, ingin berbagi ilmunya pada hari ini ya, dalam rangka sosialisasi budaya positif yang nanti akan kita terapkan bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini. Bu Sulis akan mensosialisasikan kegiatan pengenalan budaya positif ini kepada Ibu Guru dan harapannya nanti bisa kita terapkan ya untuk pembelajaran pengenalan budaya positif kepada anak-anak kita di sekolah. Semoga Ibu Guru bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan nanti semoga ilmunya bisa kita manfaatkan bersama-sama untuk kemajuan lembaga yang kita cintai ini. Mengucapkan selamat menjalankan tugas tulis semangat dan insya Allah lalu berusaha untuk kompak agar apa yang dilakukan Bu Sulis bisa bermanfaat untuk kita semua terutama di lembaga yang kita cintai ini. Terima kasih pada Bu Sulis, selamat berjuang dan kepada Ibu Guru selamat mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mila atas semangatnya. Terima kasih Bu Guru semua sudah hadir di Zoom meeting ini. Sebelumnya, mari kita untuk senyum yang paling lebar ya Bu Guru. Semangatnya, cheese. Terima kasih. Saya akan langsung memulai tentang aksi nyata saya budaya positif ya.
saya langsung izin. Saya terlihat. Bapak, Ibu-ibu semua. Ya, sudah terlihat ya Bu Rahmi? Sudah ya, terima kasih waktunya. Saya mulai, ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Silahkan ibu-ibu boleh menuliskan di dalam chat apa yang diketahui tentang apa itu budaya positif. Monggo silahkan di chatnya untuk dituliskan. Iya, apa itu tentang budaya positif boleh ditulis di chat ya. Agar kita tahu seperti sepengetahuan ibu-ibu dulu tentang budaya positif ini seperti apa. Dari Bu Lis ya, kami bacakan budaya yang bernilai baik untuk perkembangan anak. Dari Bu Nur, perilaku yang baik yang menjadi kebiasaan hidup. Mungkin lagi ada yang masih menuliskan kebiasaan atau perilaku baik dari Bu Lastri. Ada lagi yang masih menuliskan? Dari Ibu Rahmi, budaya positif adalah kebiasaan baik yang sesuai norma. Dari Bu Rini, perilaku baik yang dibiasakan. Oke, terima kasih Bu Ibu. Berarti alhamdulillah kita sudah satu sepemahaman ya apa itu budaya positif. Terima kasih sudah menuliskan dalam chat. Saya lanjutkan. Dalam Al-Quran ya, saya mengambil salah satu ayat Al-Quran dalam menerapkan budaya positif. Tadi teman-teman sudah menyebutkan bahwa itu perilaku baik sesuai norma. Seperti ya dalam Al-Quran juga kita diingatkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah wasta'u illadzi dzikrillah wadrul baik dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi di dalam Al-Quran juga kita diajak ya untuk disiplin ya ketika sudah terdengar sholat Jumat untuk meninggalkan dan kita mengingat kepada Allah. Itu adalah kebiasaan yang baik, baik itu di dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita membiasakan kebiasaan ke anak-anak ya, memang sudah karena kita semuanya beragama Islam ya, kita sekolah kita Islam, memang sudah wajibkan untuk kita selalu berbuat disiplin. Ada di dalam surat Al-Asr juga ya, kita untuk saling menasehati di dalam kebaikan. Itu pedoman bagi kita semua untuk melakukan budaya positif ini. Di samping nanti ada hal-hal yang teori ya dan bisa kita praktekkan terkait dengan apa itu budaya positif, bagaimana penerapannya ke anak-anak.
Ini adalah 6 materi yang akan kita sharingkan bersama di sini ya, yang sudah kami dapatkan dalam pembelajaran di LMS melalui belajar mandiri, melalui dengan kolaborasi teman-teman CGP, kemudian dengan ruang kolaborasi bersama fasilitator, bersama teman CGP, dan juga ada ruang elaborasi bersama instruktur. Itu. Ada yang pertama yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi. Selanjutnya, bentar. Ya, ini adalah perubahan atau paradigma tentang teori kontrol ya. Kita memang kalau di sini untuk budaya positif itu akan terjadi beberapa perubahan ya. Jadi kita memang apa itu saja yang akan menjadi perubahan, diantaranya guru mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah yang ada di mindset kita ya, mungkin karena kita orang dewasa kita bisa menyuruh anak-anak seperti ini untuk taat aturan, untuk ini kita bisa mengontrol murid tanpa nanti melihat kebutuhan dan apa yang diharapkan oleh siswa. Jadi ini memang yang harus mindset yang harus kita dirubah ya, perubahan nanti kita akan membahas. Nah, ini selanjutnya, apakah kita bisa mengontrol seseorang? Yang sebelah kiri itu adalah paradigma lama, terus kita berubah menjadi ke paradigma baru ya, tentang teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak, Bu? Iya. Ya, gimana Bu Rahmi? Mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita mungkin bisa, tapi tidak semuanya bisa ya. Oh iya, tidak bisa. Iya. Jadi kalau di sini perubahan paradigma itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau kita mungkin pada diri kita ya, kita pernah berbuat salah, itu perilaku yang kita lakukan salah itu pasti kita menjadi, aduh itu kesalahan saya. Tapi kita di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin kalau ini anak-anak ya, jadi kita tidak harus langsung menjustis ya, kalau apa yang dilakukan anak-anak itu salah seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol kita. Perubahan yang baru hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Perubahannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi semuanya itu karena punya ini ya, punya tujuan, punya visi, punya ini sendiri. Jadi kita memang tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi nanti bagaimana kita akan membuat kesepakatan bersama ya di sini. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, karena kita sering memaksa ya. Jadi kepada anak-anak mungkin masih ada pemaksaan ya untuk taat pada disiplin seperti itu. Tapi yang baik adalah kita kolaborasi, kita menciptakan pilihan-pilihan baru kepada anak-anak. Terus disiplin itu juga ada mode berpikir menang atau kalah. Lah, sekarang kita di sini semuanya adalah menang dan menang ya. Ini posisi kita sebagai guru kepada anak-anak. Selanjutnya apa itu makna disiplin ya dalam
bahasa Latin disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita sebagai peraturan ya agar kita taat, agar kita patuh pada taat aturan itu, dan nanti akan ada pelanggaran-pelanggaran. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika ada aturan itu mungkin kita akan berontak ya, hati kita, nggak senang dan ini aturannya apa, seperti itu ya. Jadi bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu itu adalah tujuan yang mulia. Jadi ini adalah konsep-konsep yang akan kita rubah ya di pemikiran kita, bahwa disiplin itu ya nanti akan ada sebuah kesepakatan, ada sebuah keyakinan, sehingga itu akan menjadi lebih enak ya, bukan sebuah peraturan yang harus ditaati dan mungkin nanti akan ada yang melanggar. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah contoh apa ya, ketika disiplin itu menjadi sebuah peraturan ya. Jadi mungkin kita akan menjadi tidak enak ya, tidak nyaman seperti itu ya ketika tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika kita tertib, kita disiplin, dan itu adalah tujuannya, bukan karena kita menghargai sebuah aturan itu. Terus selanjutnya motivasi internal untuk menghargai diri sendiri itu yang lebih baik ya, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dengan peraturan itu kita hilangkan peraturan ya, dengan budaya positif ini itu jadi keyakinan kita untuk selalu melakukannya. Ya, ini adalah lingkaran bagaimana sebuah sekolah bisa menjadikan semuanya itu menjadi budaya positif ya. Kita mulai dari peraturan kelas, terus menjadi keyakinan kelas, luarnya lagi menjadi lingkungan positif, dan di paling menjadi budaya positif. Jadi di sebuah sekolah ketika ada keyakinan, ada kesepakatan, Sip. Mohon maaf, ternyata sinyalnya hilang. Saya lanjutkan ya. Iya, saya lanjut.
lanjutkan kembali. Mohon maaf terpental. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ya. Dalam pendidikan Islam, menurut Nasih Ulwan ya, dalam pendidikan Islam itu ada pembiasaan, keteladanan, yang terus selanjutnya ada hukuman juga ya. Kita sebagai seorang Muslim tentu juga tidak akan juga akan melakukannya ya ketika untuk perintah sholat seperti itu ya, ketika perintah ibadah itu adalah memang harus dilakukan anak, sehingga itu memang harus kita terapkan ya, tapi kita bisa melakukannya dengan kesepakatan anak. Tapi ketika itu memang sudah ada dalam Al-Quran, kita harus meyakini itu, dan itu memang harus dilakukan oleh anak. Keyakinan kelas. Ini adalah salah satu contoh ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu mungkin ada yang bisa menyampaikan ini adalah peraturan atau keyakinan gitu ya. Jadi ketika itu peraturan berarti kita menggunakan helm itu hanya karena untuk apa, Bu? Mentaati aturan ya, biar tidak terkena tilang seperti itu ya. Tapi ketika mentaati peraturan, tapi ketika itu sebuah keyakinan, kita memakai helm berarti apa, Bu? Agar terhindar dari kecelakaan yang ya, agar terhindar dari kecelakaan, agar untuk keselamatan seperti itu ya. Jadi beda kan Bu antara peraturan dan keyakinan gitu ya. Terus ini selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Apakah itu hanya karena untuk apa ya? Karena kita sedang COVID terus marak-maraknya seperti itu ya, tapi karena itu memang untuk kesehatan diri kita dan kesehatan orang lain, menjaga diri kita dan menjaga orang lain ya, dengan mentaati 3M seperti itu. Itu adalah keyakinan ya, bukan hanya suatu peraturan yang kita pasang terus kita taati seperti itu. Terus bagi kita seorang guru, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, datang ke sekolah. Nah, ini juga dulu sebuah keyakinan ya. Mungkin ketika itu peraturan kita sudah menerapkan ya budaya positif untuk sekolah tepat waktu seperti itu. Kita juga ada hukuman ya, menerapkan hukuman juga. Tapi hukumannya juga nanti akan ada sesi selanjutnya ya, hukuman bagaimana yang baik kita ketika keyakinan itu tidak diindahkan seperti itu. Jadi kalau tepat waktu itu mungkin karena kita dengan tepat waktu kita bisa lebih leluasa ya untuk menyiapkan apa yang akan kita berikan ke anak-anak. Ketika hanya tepat waktu itu hanya untuk memenuhi dapat pujian, hanya untuk dapat reward seperti itu, maka ketika datang ya di sekolah hanya diam aja. Tapi ketika memang tepat waktu ada sebuah keyakinan, kita akan segera melakukan apa yang harus kita berikan ke anak-anak. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti sebuah peraturan. Jadi ketika keyakinan itu memang sudah ada, diharapkan kita bisa melakukannya ya, tidak hanya untuk mentaati peraturan itu. Selanjutnya, nah ini selanjutnya kesepakatan kelas. Kita kembali ke anak-anak ya. Tadi kan sudah keyakinan, terus kita kesepakatan kelas. Ini terutama untuk anak-anak kita ketika saat main, ketika saat makan, ketika saat berdoa seperti itu. Perlukah dibuat ibu-ibu? Mungkin ada salah satu dari Bu Guru yang mau menyampaikan pendapatnya untuk kesepakatan kelas. Saya ya Bu Sulis Monggo. ya. Oh ya, monggo Bu Aini, silahkan. Ya, untuk kesepakatan kelas itu mungkin memang harus dilakukan ya, harus dilakukan. Kita bukan membuat peraturan, tapi membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak untuk menerapkan perilaku yang baik atau budaya yang positif tadi. Sehingga dengan adanya kesepakatan tadi, kita
menumbuhkan sikap yakin kepada anak-anak ya, bahwa perilaku ini memang harus dilakukan, bukan karena keterpaksaan atau bukan karena ini adalah aturan, tapi memang harus dilakukan. Kita yakin ini aturan, ini adalah perilaku yang kita lakukan agar semuanya menjadi baik, agar merupakan pembiasa, agar terbentuk karakter anak sehingga pembiasaan itu bisa dilakukan kayak gitu. Itu mungkin Bu Sulis. Ya. Ya, terima kasih Bu Aini. Betul ya, karena dengan kesepakatan bersama berarti menjadikan anak-anak itu menghargai apa yang kita menjadi kesepakatan ini ya, sehingga tidak hanya dari Bu Guru, terus anak-anak tinggal menaati, terus Bu Gurunya, ayo kita ini, tapi ketika itu kesadaran dari anak-anak, walaupun masih TK ya, insya Allah kita ajak diskusi juga sudah bisa. Saya ini mempunyai video anak-anak ketika saya mengajak mereka untuk membuat kesepakatan kelas. Izin saya share screen ya. Semoga bentar, belum kelihatan. Saya buka dulu. Ini saya membuat sebuah kesepakatan kelas bersama anak-anak A3 di kelompok A3 ya. Ya, setelah kesepakatan kelas itu berdiskusikan, terus kita tulis bersama ya dengan anak-anak, dan ketika kegiatan main dilakukan pun akhirnya anak-anak bisa tertib ya, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Ya, itu sedikit ya yang sudah kami buat kesepakatan kelas di kelompok A3. Alhamdulillah sudah mulai tertata ya anak-anak ketika bermain, sudah mulai bergantian, saling meminjamkan, dan ketika bermain juga sudah mulai merapikan. Dan itu kesepakatan kelas itu juga sangat membantu guru ya, ketika selesai bermain semuanya sudah kembali rapi, dan itu sangat menjadi perilaku yang baik jika kita biasakan. Jadi nanti semoga di rumah juga seperti itu ya harapannya. Setelah nanti di sekolah jadi, kita akan mengadakan sosialisasi bersama dengan orang tua agar budaya positif juga terbentuk di dalam rumah. Selanjutnya saya lanjutkan materinya. Jadi setuju ya Ibu-Ibu? Kesempatan kelas akan kita buat, tolong lambaikan lambaikan jempolnya atau lambaikan tangannya ketika kita setuju dengan kesempatan kelas yang akan kita buat untuk menuju budaya positif di lingkungan sekolah. Silahkan dengan reaksinya boleh tanda jempolnya.
Iya, terima kasih semuanya. Oh, Triharja. Bu Lastri, Bu Aini. Oke, ya. Ya. Selanjutnya saya ke materi lagi. Izin saya mute ya, Bu Nani. Nah, sekarang kita menuju apakah keyakinan kelas ini dan sikapnya ya. Ini apakah peraturan atau ini adalah keyakinan kelas. Mungkin dari yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita akan mengisi sebelah sini ya, ini keyakinan kelas, terus nilai yang dituju itu apa? Kalau tadi kita merapikan mainan itu anak dilatih untuk bertanggung jawab ya. Ketika ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, seperti itu. Nilai apa yang didapat dari ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebenarnya ini adalah kalau keyakinan kelas seperti apa, Bu? Ini sudah dibuat sama Bu Guru ya. Kalau dengan anak-anak mungkin bisa kita gunakan kata-kata yang sesuai dengan anak-anak mainan ya, merapikan mainan, membereskan mainan seperti itu ya. Di sini jadi kelas nilai atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah apa Bu di sini? Nilai yang diinginkan dari keyakinan kelas mengembalikan buku pada tempatnya. Melatih anak untuk Ada yang berperilaku bisa tertib. menjawab? Perilaku tertib seperti itu ya. Coba. Terus dilarang mengganggu orang lain. Mungkin Bu Guru yang lain juga bisa, monggo. Dilarang mengganggu orang lain. Itu apa? Menciptakan Nilai suasana. kebajikan yang gimana Bu Wi? Menciptakan suasana yang aman. Menciptakan suasana yang aman. Baik. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Terus dilarang menggunakan narkoba. Perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat, ya. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Di sini apa? Sabar, ya betul Bu Rini. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Lebih ke keselamatan atau keamanan ya. Coba saya bukakan untuk hasilnya apakah sudah benar. Izin ya, sebentar Bu, saya ganti share dulu. Nah, ini dia jawabannya. Sudah saya. Nah, nih, selalu kembalikan buku pada tempatnya itu nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, tadi kesehatan ya, sudah betul, terus bergantian atau menunggu giliran, ada kesabaran,
Terus jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Jadi dengan kita memberikan nilai-nilai keyakinan seperti ini, ketika ada kesepakatan kelas, diharapkan anak-anak menjadi sebuah nilai yang bisa mereka lakukan ya, walaupun karena kita masih anak-anak, tentu saja nilai-nilai itu kita berikan dengan kata-kata yang sesuai dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak dikasih tahu menghormati, ini kan masih belum ini ya. Seperti apa menghormati itu, apakah hormat seperti itu ya. Jadi memang kata-katanya yang harus kita berikan yang sesuai dengan karakter mereka. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau kita karena masih anak-anak ya, kadang kita memberikan bisa melakukannya ya. Tapi itu adalah bagi kita itu untuk biar mereka bisa melakukan ya. Tapi jangan sampai penghargaan itu menjadi tujuan utama karena dia ingin mendapatkan hadiah aja ya. Tapi itu menjadikan bagaimana kita seorang guru agar bisa menanamkan bukan hanya hadiah itu, tapi memang karena kesepakatan dan keyakinan mereka dengan disiplin tadi akan menjadikan lebih baik seperti itu ya. Jadi penghargaan itu hanya jangka pendek ya, dan jangka panjangnya semoga dengan sudah terbiasa karena kita memang pembiasaan ya ke anak-anak sehingga mereka akan terbiasa dengan budaya positif itu. Dan semoga penghargaan itu tetap efektif ya ketika mereka nanti tidak ada penghargaan, jadi mereka tetap melakukan kesepakatan kelas itu. Tidak hanya ingin karena mendapatkan hadiah saja. Selanjutnya itu tentang penghargaan ya. Terus ini adalah minta lagi kepada Ibu Guru, ini adalah sebuah hukuman, sanksi atau konsekuensi. Ketika ada tindakan guru seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bu Guru? Kalau itu hukuman. Hukuman. Ya, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman. Juga hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Hukuman. Juga hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Hukuman. Oke. Kita coba lagi hasilnya apakah sudah iya. Insyaallah berarti kayaknya sebenarnya Ibu Guru sudah paham ya. Insyaallah jawabannya sudah sesuai semua. Yang pertama hukuman, lari mengelilingi juga hukuman, yang nomor 3 juga hukuman, menggantikan kertas itu adalah konsekuensi, membersihkan tumpahan air juga konsekuensi, murid tidak mengenakan sepatu adalah hukuman, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, karena ini pelajaran PJOK ya Bu ya,
Jadi ini adalah sebuah konsekuensi karena ini adalah pelajaran PJOK. Ketika ini menulis ini kan karena terlambat ya tidak ada hubungannya ya karena ini dia terlambat 10 menit dan pas pelajaran PJOK ini adalah sebuah konsekuensi. Alhamdulillah Ibu Guru sudah paham semua apa itu hukuman dan konsekuensi. Izin melanjutkan lagi. Nah, ini adalah perbedaan itu hukuman atau sanksi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit ya dalam jangka waktu yang lama. Ketika dihukum itu akan menjadi apa ya? Ingat terus ya. Ketika dulu kita di SD ya mungkin untuk suruh berdiri di depan kelas dengan diangkat satu kaki gitu. Masih ingat mungkin ada yang seperti itu ya. Ketika itu konsekuensi membuat anak merasa tidaknya dalam jangka waktu yang pendek saja. Jadi hanya saat itu aja. Terus sudah nanti akan hilang seperti itu ya. Ketika hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Ketika adalah sebuah konsekuensi, anak akan menghargainya. Terus ketika itu adalah paksa, itu akan menjadi paksaan ya. Tapi ketika itu sanksi dan konsekuensi akan menjadi stimulus. Selanjutnya, ketika itu sebuah hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Ketika itu sebuah konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ketika sebuah hukuman konsep diri yang buruk, itu kalau sebuah konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian kalau itu hukuman, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi dia takut ya ketika berbuat salah itu dia akan takut dan akan ada kebohongan-kebohongan yang lain. Tapi ketika itu sebuah konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhinya atau menghargainya. Ketika itu sebuah hukuman, anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Tapi ketika itu sebuah konsekuensi itu hanya dibuat tidak nyaman hanya untuk waktu sementara ya, hanya dalam waktu itu saja. Jadi tadi seperti yang di atas tidak dalam jangka waktu yang lama, jadi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Itu pun kita harus memberikan apa ya ketika itu adalah sebuah sanksi atau konsekuensi, bagaimana kita tidak menjatuhkan harga diri anak ya di depan teman-temannya. Nanti akan masuk lagi ke tema ke pembahasan selanjutnya. Nah ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Di sini pun nada, suara, dan gestur tubuh akan sangat mempengaruhi ya ketika guru itu menjadi penghukum, apakah guru ketika menjadi teman, ataupun guru menjadi pemantau. Iya. Nanti kita akan praktek ya bersama-sama bagaimana ketika dia menjadi penghukum, suaranya seperti apa ketika menjadi pembuat orang bersalah ya, ketika anak melakukan kesalahan dengan tidak melakukan kesepakatan kelas yang sudah dia sepakati tapi dia melanggar seperti itu, ketika guru menjadi seorang teman atau ketika guru menjadi pemantau dan manajer. Di sini nanti kita akan bersama-sama berlatih ya, walaupun hanya dari macam suaranya saja ya. Saya sudah menyiapkan ini kata yang diucapkan ketika guru sebagai penghukum tadi ya, sebagai penghukum buat orang bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Siapa ini yang mau bersedia menjadi 5 peran dari siapa yang menjadi penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dengan kata-kata yang diucapkan adalah apa yang kamu mau. Nah, ini nadanya nanti berbeda ya ketika jadi penghukum, jadi teman.
Apa nih? Maaf Bu Suli, suaranya di mute, belum di mute, jadi nggak kedengaran maaf. dari tadi. Oh ya, mohon maaf. Nah, Jadi tadi ada kata ini ya. Apa yang kamu mau? Bagaimana guru itu sebagai penghukum? Kata-kata yang diucapkan seperti apa? Ketika dia sebagai teman seperti apa? Ketika membuat orang bersalah seperti apa? Dan ketika sebagai manajer seperti apa? Mungkin ada beberapa yang bisa mempraktekkan ya. Mungkin Bu Lastri mau mempraktekkan sebagai penghukum dengan kata-kata apa yang kamu mau tadi. Monggo Oh, Bu iya. Lastri coba. Sebagai penghukum ya, Bu? Ya, coba. Katanya itu ya, Bu ya? Apa yang kamu mau? Oh, nggih. Bismillah. Ini saya mau menghukum nih. Enggak tersenyum ya kalau mau menghukum? Iya, penghukum. Iya, dengan gestur tubuhnya, dengan Iya. raut mukanya. Sekarang apa yang kamu mau? Nah, sudah pas belum Bu itu sebagai guru, sebagai penghukum? Semoga tidak terjadi ya di sekolah kita. Amin. Iya, sangat menakutkan sekali ya jika guru bertindak seperti itu dengan raut muka yang sangar, kata-katanya seperti itu menunjuk posisi verbal ya ini. Ketika anak sudah diperlakukan seperti itu, apa yang terjadi pada anak kita? Di rumah juga nggak boleh ya Ibu-ibu. Tidak hanya di sekolah, kita juga sebagai ibu rumah tangga juga, apa yang kamu mau seperti itu ya. Semoga tidak terjadi pada kita. Oke, selanjutnya monggo siapa yang mau menjadi ketika guru menjadi teman Bu Rini. Monggo Bu Rini. Ya, bismillah ya, saya mencoba. Coba. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Nah, ya, seperti itu ya. Iya, lebih lembut, lebih hangat ya ketika anak karena kalau kita lebih kayaknya sesuai dengan anak-anak sebagai teman ya di sekolah TK itu lebih pas ya ketika memposisikan sebagai teman, jarak pandang kita ke anak-anak, mata kita juga lebih dekat ya, sejajar dengan anak-anak seperti itu. Ada lagi yang mau mempraktekkan? Tadi sebagai apa lagi ya, manajer ya. Coba saya share lagi. Sebagai manajer ya. Bentar. Ya, mungkin Bu Rahmi sebagai manajer bisa mempraktekkan. Kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kayak ada prolognya dulu. Monggo Bu Rahmi. Kenapa kamu menumpahkan air ini? Apa yang kamu Kata-katanya dengan gitu, seperti itu, apa yang kamu mau. Itu sudah tapi sebagai apa? Jadi sebelumnya itu harus ada penguatan dulu ya. Jadi apa yang dilakukan dulu, terus baru kemudian apa yang kamu mau, seperti itu ya kalau sebagai manajer. Terima kasih Bu Guru semua sudah mempraktekkan peran-peran posisi guru ya, ada 5 tadi. Semoga kita bisa
pas tidak sebagai penghukum ya ketika bersama anak-anak. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah restitusi. Ya, apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi restitusi ini adalah sebuah langkah atau pendekatan yang dilakukan guru ketika murid itu melakukan sebuah kesalahan. Tadi ya mungkin sudah beberapa kita bahas di depan ya, ketika anak melakukan kesalahan kita bisa mendekatinya dengan tidak langsung di hadapan teman-teman yang lain, karena itu juga akan menurunkan rasa menjadikan anak menjadi malu, menurunkan harga dirinya seperti itu. Jadi kita nanti dengan segitiga restitusi ini kita akan lebih mengetahui kenapa anak itu melakukan kesalahan, apa yang akan dia perbaiki seperti itu. 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini juga berlaku bagi kita ya, sebagai orang dewasa, tidak hanya anak-anak. Terus yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini tidak membuat malu anak ya. Terus ketika dengan pendekatan restitusi ini, anak akan diajak bicara dengan guru, anak akan lebih terbuka ya kenapa dia melakukannya, terus bagaimana nanti agar kesalahan itu tidak dia ulangi lagi. Ini kalau untuk jenjang TK ya kita memang gimana ya kepada anak-anak kecil ya, tapi ini memang ya harus kita lakukan ya. Jadi ketika anak ada yang salah itu kita tidak spontan langsung, itu juga harus budaya positif dari guru ya, tidak langsung tapi itu latah yang memang harus ditinggalkan. Ini saya ada contoh nanti segitiga restitusi ya yang sudah saya buat di demonstrasi kontekstual. Jadi di sini kita akan menanyakan, pertama itu yang kita tanyakan adalah kestabilan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu saja nak yang pernah melakukan kesalahan. Jadi Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Siapapun juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah agar anak itu tidak selalu merasa bersalah ya ketika ia sudah melakukan kesalahan. Terus kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa kamu melakukan hal-hal yang seperti itu? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih baik agar kamu tidak melakukan hal itu? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah berbuat salah, apa yang akan kita lakukan agar nanti lebih baik lagi? Itu adalah segitiga restitusi ya. Izin saya share untuk segitiga restitusi yang pernah saya buat. Restitusi. Beri kita kesulitan. Ya. Jangan apa ya ini. Apa? Nek buka iki. Nek buka nek nak sing iso.
Saya misal ki mek iki to iki. Nek enggak iki terus ya. Dihapus berarti aku nih yang hapus. Oh, alah. Bola kok. Sementara kan gue. Ngomong dong. Iya ya. Tidak ada suaranya, Bu Sulis. Oh. Ya, maaf. Nanti bermainnya jadi senang, oke? Oke, satu. Kalau Mbak Raisa mau bermain, yang pertama harus apa dulu? Harus izin. Oh, izin orang tua, mantap. Hebat sekali. Izin orang tua. Terus apa lagi kalau mau bermain? Mau ngambil mainan yang apa? Oh, mainan yang disukai. Oke, mengambil mainan yang disukai ya. Ambil mainan yang disukai. Terus saat bermain bagaimana Mbak Raisa? Kalau pas saat bermain? Kalau bermain sama teman-temannya harus apa? Saling apa? Harus berbagi. Oh, harus berbagi. Oke, ditulis lagi ya. Sini lagi duduk. Berbagi mainan gitu ya. Oke, terus setelah selesai bermain diberesin. Ditulis lagi ya, membereskan, merapikan mainan ya. Merapikan mainan. Oke, kenapa harus diberesin tadi? Biar bersih, biar rapi. Terus mainannya juga tertata. Besok kalau mainan lagi bisa masih ada di situ. Tapi kalau nggak diberesin gimana? Hilang. Iya. Oke Mbak Raisa, kita ulang lagi ya. Kesepakatan Mbak Raisa sama Bu Sulis kalau bermain yang satu, izin orang tua. Ikuti. Kalau main harus izin Orang tua. Yang kedua, mengambil mainan yang disukai. Oke, yang ketiga, berbagi mainan. Apa? Berbagi mainan. Oke, yang keempat, selesai bermain, aku merapikan. Alhamdulillah. Oke, yuk kita buat janji dulu sini. Oke, kita sudah berjanji saat bermain harus dirapikan. Yuk kita yes dulu. Yes. Tik. Terima kasih Mbak Raisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Ya, selanjutnya saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Sedikit lagi udah selesai. Nah, ini yang terakhir ya Bu, kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama cinta kasih, rasa memiliki, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, dan kebebasan. Ini juga yang dimiliki oleh anak-anak ya. Kalau kita ke anak-anak itu lebih ke cinta kasih, kasih sayang ya, biar merasa saling memiliki dan dimiliki. Kemudian terima kasih, alhamdulillah kita sampai di akhir sesi dalam penerapan budaya positif ini. Semoga nanti kita dari kesepakatan kelas menjadi kesempatan kelas, lingkungan kelas yang positif dan menjadikan sebuah budaya positif di sekolah kita di KIT Bakti Insani. Selanjutnya izinkan saya untuk merefleksi apa yang kita lakukan bersama siang ini. Saya akan memberikan link Jambot ya kepada Bu Guru semua. Silahkan nanti link Jambotnya diisi sesuai dengan apa yang sudah diterima pada sesi siang ini. Saya kirimkan di chat di Zoom maupun di chat grup WA kita ya Bu Guru. Monggo yang hari ini nggak bawa laptop boleh di WA ya. Yang bawa laptop silahkan untuk langsung diisi. Bu Aini boleh bisa langsung diklik link Jambotnya akan masuk ke Jambot. Bu Guru yang lain, Bu Lis sudah bisa Bu? Ya. Saya coba tayangkan. Aku wis kok. Oh, wis. Saya bersihkan dulu. Ada yang coret-coret, saya bersihkan dulu. Monggo ibu-ibu yang sudah bisa buka untuk menuliskan satu kata atau dua kata apa yang kita dapatkan di sesi siang ini. Bu, langsung bisa tulis, bisa nggak tulis nulisnya? Ya, ini sudah ada yang masuk siap menerapkan budaya positif.
membuat kesepakatan kelas. Iya. Nanti boleh dilanjutkan ya untuk link Jamboardnya setelah sesi ini juga nggak apa-apa. Terima kasih Bu Guru atas kebersamaannya siang ini. Bismillah ya, kita bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga kita bisa memberikan kepada anak-anak sebuah keyakinan kalau disiplin itu memang baik ya, harus mereka lakukan bersama. Mohon maaf dari saya, terima kasih atas waktu meluangkan sepenuhnya ya untuk kegiatan diskusi dan sharing bersama tentang budaya positif. Nanti selanjutnya semoga ibu-ibu bisa menerapkan kesepakatan kelas, lingkungan sekolah, lingkungan kelas dan budaya positif di sekolah kita. Mohon maaf dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.